cek udah. Belum. Aman. Oke udah. Ya, langsung aja. Ke Garut ceritanya yang soal di Instagram tuh yang APK Lagi heboh. itu apa sih? Lagi heboh itu. Gimana, Bang? Heboh tuh. Ya tunggu aja ntar malam ini nih, bentar lagi nih keluar nih beritanya. Waduh. Emang kenapa sih ceritanya gimana, Bang? Ceritanya. Ya ceritanya gue nyariin Dona aja, nggak ketemu, udah itu aja. Kamu kemana kok Dona? Ya, tapi kan udah ketemu. Iya. Sebenarnya gimana sih? Ketemuinnya di mana tuh, Kak? Strategi marketing nih. Perlu banget diceritain. Ya lagi ada campaign aja sama. Nah, sedikit mungkin cerita kemarin tentang jalan-jalan nih, seperti tulis kan. Gimana pengalaman Kak Darius? Ya selalu menyenangkan ya, apalagi udah hampir 2 tahun nggak jalan-jalan ke luar negeri sama anak-anak gitu kan. Terakhir kan September di masa pandemi ya, September kemarin cuma bertiga sama Dona sama Leo karena memang harus nganter Leo berangkat sekolah. Sebelumnya benar-benar sebelum pandemi itu 2019 Desember. Jadi pengalaman yang seru lagi, dan kebetulan juga ketemu sama beberapa teman di sana, dari Rio, ada Dedi Mas, ada Bara Budiman juga. Saya sempat hangout bareng. Menyenangkan bisa berkumpul lagi berlima karena 3 bulan Rio harus sekolah dan terpisah dari kita. Berapa lama tuh kemarin? Kemarin sama perjalanan 16 hari ya. 16 hari. Itu kemana aja, Mas? Kita cuma di 2 negara. Kita pertamanya ke Prancis karena Leo di sana, terus ya di Paris aja sampai stay. Kemudian Sabrina juga minta ke Disneyland karena terakhir dia ke sana itu masih umur 3 tahun, jadi mungkin memorinya sebagian ada sebagian enggak gitu kan. Atau umur 3 tahun, jadi dia request boleh nggak, terus ya udah kita pikir ayo gitu. Habis itu kita ke Swiss, lebih eksplor ke sisi selatan dan tengahnya Swiss ya. Karena kan dia sendiri nih sekolah sepak bola nih di Prancis ya, Kak. Nah, itu alasan sendiri Kak Darius menyekolahkan anak jauh-jauh sana itu kenapa sih, Kak? Pertama karena memang anaknya punya cita-cita dan punya keinginan yang besar banget untuk jadi pemain sepak bola. Kalau Leo dan Diego ya dua-duanya. Kalau Leo tapi masih punya cita-cita kedua lah. Aku bilang sama mereka dari mereka masih SD, kalau mau jadi pemain bola ya harus belajar di tempat dimana kiblat sepak bola dunia ada gitu ya, jadi mungkin liganya terbaik gitu ya. Ya di Eropa, terus kita coba wujudin itu. Kita ngobrol panjang dari kelas 6 SD sebenarnya. Sempat berpikir sama Dona mungkin lulus SD masuk SMP langsung di sekolah di sana, tapi ternyata kita lihat dulunya belum siap waktu itu. Akhirnya begitu dia naik kelas 3 ya, naik kelas 3 SMP, kita lihat anaknya udah siap dan dia benar-benar selama 2 tahun dia tunjukin komitmen yang tinggi untuk latihan, untuk ningkatin performance-nya dia, dan ya diterima di sekolahnya dan akhirnya berangkat gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini kita bukain jalan, selebihnya ya tergantung anaknya seberapa besar keinginannya dan kemauannya untuk terus berkembang, belajar dan jadi yang terbaik, jadi terbaik versinya dia. Berarti senang dong ada generasi penerus hobi bola nih. Ya seneng, cuma kalau aku sama Dona sebenarnya kan apa aja cita-cita anak-anak harus jadi pemain bola. Kebetulan ternyata 2 anak cowok ini, bahkan Sabrina juga sebenarnya sempat minta maksud ekskul bola gitu. Cuma aku sama Dona, aduh jangan deh, udah kakaknya aja gitu. Kita yang malah agak ngebatasin gitu. Tapi kakak-kakaknya memang aktif banget dan latihan terus. Mereka nggak pernah komplain, mereka selalu berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Mereka berusaha untuk punya komitmen yang besar sebagai atlet profesional, bukan cuma sebagai pemain bola buat hobi doang gitu ya. Jadi kita ngelihat itu dan akhirnya kita mencoba untuk kasih akses terbaik yang bisa kita kasihkan. Dia di Prancis, di kotanya namanya Evian. Jadi ada akademi yang memang ada international school-nya ya. Jadi secara akademik tetap berlanjut, kita belajar, bahkan kalau nilainya jelek mereka nggak boleh latihan dulu. Dan akademi ini juga kerjasama dengan beberapa klub Eropa, jadi ada banyak proses sparring, scouting dan lain-lain. Jadi kita pikir untuk masuk karena jarak, karena mungkin gap juga gitu ya. Jadi kita pikir ini step yang bagus buat beliau untuk masuk ke sepak bola Eropa. Ya mudah-mudahan, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana. Karena balik lagi kita
apalagi tahun pertama penyesuaian, adaptasi segala macam. Aku selalu bilang sama Leo, Papa nggak pengen bebanin kamu dengan apapun, nggak nargetin apapun. Tahun pertama kamu cukup untuk belajar beradaptasi dengan situasi baru, dengan teman baru, metode latihan yang baru, dengan beratnya kamu harus pisah dari keluarga. Adaptasi aja, kamu survive, itu udah Papa udah jauh dari puas, dari senang, dari bangga gitu. Dan kemarin 3 bulan dia buktiin dia nggak nangis, dia ya mungkin ada momen sedihnya tapi dia simpan ngobrolnya sama kita enak gitu ya, lebih ke diskusi gitu kan. Terus dia nggak minta pulang, walaupun setelah 3 bulan mungkin motivasinya sedikit berkurang, tapi setelah ngobrol dia akhirnya muncul lagi motivasinya, dia balik lagi, ya Pak aku ngerti aku harus ngapain sekarang gitu. Jadi ya itu, kita nggak pengen ngasih pressure yang besar ke dia, biar dia nikmatin prosesnya. Sempat ada rasa khawatir itu Iya. ngelepas anak masih usia dini gitu, jauh lagi. Pasti khawatir, dan kita coba siapin semaksimal mungkin supaya anaknya bisa lebih nyaman dalam proses adaptasinya dia. Ada banyak tahapan yang kita lewatin sama-sama, bukan cuma Leo aja kita lepas, tapi kita juga sebagai orang tua juga terlibat di dalamnya, dan kita pantau terus. Proses komunikasi juga coba kita jaga, kita nggak pengen terus komunikasi jadi satu keharusan ya, kalau pengen ngobrol, pengen telepon, pengen say hi anytime gitu kan, tapi nggak jadi keharusan harus dijadwalin atau gimana, enggak. Tapi intensitas dan kualitasnya yang kita cari di sana, jadi supaya anaknya juga tenang. Nggak gampang 14 tahun tinggal jauh dari orang tua. Tapi pengalaman dari sekolahnya sendiri bilang bahwa anak-anak itu begitu udah lewat masanya, mereka udah ikut kegiatan, udah nggak ada waktu lagi buat mikir yang lain-lain karena memang capek banget dan padat banget kegiatan. Tapi biasanya seorang ibu nih yang nggak bisa menutupi nih rasa khawatir, sedih bahkan segala macam. Kalau Kak Dona gimana? Ya ada momen-momennya, momen-momen haru mungkin ya, ketika lagi ngobrol berdua atau telepon sama Leo misalnya, atau kita lagi diskusi masalah apa yang udah berjalan selama ini, pasti adalah momen haru di Dona gitu ya. Apalagi Dona orang yang sangat-sangat sensitif gitu, dan ya jadi tugas kita untuk saling menguatkan dan jadi apa ya, sandaran. Cuma sejauh ini selalu positif. Apa yang kita rasain itu selalu positif. Kita melihat Leo, kita sangat-sangat bangga dan berpikir Leo anak yang sangat hebat, bisa survive. Bahkan ketika masuk setelah libur gitu ya, masuk lagi ke center, dia sama sekali bebannya lepas, dia langsung jalan ke center dan begitu pisah ya udah gitu, dia tahu apa yang harus dilakuin, gak ada drama-drama yang aneh-aneh gitu kan. Dan begitu kita udah sampai Indonesia, kita berkabar juga ya udah semua kayak aman, normal, walaupun kita tahu pasti deep down dia mencoba begitu keras untuk bisa ngelewatin semuanya dan bertahan. Kak, benar nggak sih kemarin liburan selain juga menjenguk Leo di Perancis jadi satu momen yang romantis buat Kak Daris dan Kak Dona untuk menjalankan honeymoon lagi? Kita mah honeymoon tiap hari. Ya kebetulan momennya itu lagi anniversary ke-15 juga. Tadinya kan kita aku bikin rencana tadinya pengen ngerayain lah, ada perayaan kecil sama keluarga dekat dan teman-teman dekat, mungkin di Bali, terus kita rifau di Chapel gitu atau apa gitu kan, yang kita bisa ngerasain momen yang mungkin lebih intens lagi. Tapi ternyata situasinya nggak memungkinkan karena Leo ada di luar dan harus melewati proses karantina segala macam. Jadi akhirnya ya udah deh, kita liburan aja bareng sama anak-anak. Walaupun sempat mikir untuk di cancel karena situasi pandemi, orang di luar juga lagi naik gitu ya, tapi akhirnya setelah dipertimbangkan ya udah deh kita berangkat, tapi langkah preventifnya kita jagain anak-anak kitanya juga biar sehat dan nggak bawa virus gitu ya. Dan kebetulan pas tanggal 30 aku kasih surprise buat Dona. Sebenarnya sebelumnya sempat ngisengin gitu karena kita bikin kayak foto lah buat memori gitu kan bareng sama Rio Motret, terus aku sempat ngasih cincin gitu, terus cuma pas udahannya Rio bilang ayo propertinya diambil lagi. Padahal itu sebenarnya cincin beneran, cuma Dona udah seneng gitu dikasih, begitu diambil oh cuma properti gitu kan, kelihatan banget ngarep gitu. Tapi kan belum
belum tanggal 30, jadi maksudnya kalau dikasih di situ juga nggak seru kan, tapi buat momen foto tuh kayaknya pas aja gitu. Dan akhirnya pas lagi di Bern, lagi di Swiss, aku kasih lagi gitu, dan jadi momen yang indah lah buat kita.